Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, perkenalkan, nama Bapak Krisna Yansyah. Hari ini akan Bapak lanjut pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 yang sebelumnya oleh Bu Citra, dan sekarang akan Bapak lanjut. Nah, kita hari ini akan memasuki pelajaran yang keempat. Materinya yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Apa sih hidup tenang dengan berperilaku terpuji itu? Yuk, mari kita simak. Coba kalian tengok. Di sini ada gambar yang sedang Yang sedang sholat. Seorang anak laki-laki yang sedang sholat, menggambarkan salah satu perilaku terpuji kepada Allah, yaitu adalah sifat tanggung jawab. Jadi ketika ada anak yang melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan sholat, berarti orang tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang Allah berikan kepadanya, Allah amanahkan kepadanya. Jadi kita wajib sebagai umat Islam harus melaksanakan sholat yang 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian salah satu contoh di bawah ini, coba kalian tengok, sedang apa ya kira-kira? Ya betul, sedang belajar. Nuha dan Adi sedang belajar bersama ibu guru di sekolah, atau ini di rumah ya. Nah, mereka sedang belajar kelompok, artinya menyelesaikan tugasnya secara bersama. Contoh apa ini? Yaitu tanggung jawab. Jadi kalau Nuha dan Adi tidak mengerjakan tugas di sekolah, berarti mereka tidak bertanggung jawab. Contoh perilaku terpuji selanjutnya yaitu adalah sifat tawadu. Nuha berpamitan kepada ibu di sekolah maupun di rumah. Ini contoh di sekolah, berarti kepada ibu guru. Betul. Jadi ciri sifat tawadu yaitu selalu berpamitan, bersalaman, dan mencium tangan ketika pergi meninggalkan sekolah. Ya, seperti itu ya. Dilanjut. Nah, ini ada salah satu contoh sifat terpuji yang ketiga, yaitu harus peduli. Betul, kita diajarkan untuk membagi dan menyumbangkan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Ini contohnya di kantor pos ya, anak-anak. Mereka sedang berkumpul dan menyumbangkan harta mereka untuk orang yang tidak mampu, orang yang terkena banjir, musibah, dan lain sebagainya. Wah, hebat. Kalian sudah menjawab semua dengan benar. Oke, kita lanjut. Di sini akan Bapak jelaskan macam-macam perilaku terpuji. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada orang tua, dan tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang kedua, sifat tawadu, mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, bersikap tenang dan menjauhi sifat sombong, dan juga tidak memamerkan sesuatu, melainkan menyembunyikan kebaikannya. Nanti kita bahas ya. Dan yang ketiga, peduli, selalu tolong menolong antar sesama saudaranya, memudahkan orang yang kesulitan. Nah, apa sih
makna dari tanggung jawab ini? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Karena apa? Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia. Nah, jadi paham kan apa makna tanggung jawab? Contoh tanggung jawab. Yang pertama, yaitu tanggung jawab kepada Allah yang tadi kita jelaskan. Tanggung jawab kepada Allah antara lain apa saja? Melaksanakan ibadah seperti sholat, ya, seperti mengaji, berbuat baik kepada sesama manusia, dan bahkan alam di sekitar pun kita memerlukan keberadaan kita untuk merawatnya, untuk memeliharanya. Ya, jangan sampai kita rusak begitu saja. Kemudian maaf, ini yang kedua ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain yaitu menjaga kesehatan kita. Contoh seperti di pandemi sekarang ini, banyak yang sakit, banyak yang bermalas-malasan. Nah, kita harus aktif dan berolahraga ya untuk menjaga kesehatan kita, dan juga pola makan kita harus dijaga. Tentunya diiringi dengan giat belajar di rumah. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Tanggung jawab ini yaitu berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Jadi ketika kita di lingkungan ada yang membuang sampah, kita tegur, dan kita pun tidak boleh membuang sampah. Itu contoh ya. Nah, selanjutnya sifat terpuji yaitu tawadu. Apa sih tawadu? Tawadu berarti rendah hati dan tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar zarrah. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini akan Bapak gambarkan beberapa sifat dari tawadu. Contoh sikap dari tawadu. Yang pertama, jika bertemu guru atau orang tua, hendaklah ucapkan salam dan mencium tangannya sambil membungkukkan badan kita ketika berjalan di depannya. Dan yang kedua, menerima pendapat atau nasihat orang lain jika kita salah. Kemudian yang ketiga, segeralah minta maaf kepada orang lain yang pernah tersakiti oleh kita. Paham ya? Nah, itulah contoh dari sifat tawadu. Kemudian kita lanjut. Peduli, ya. Sikap terpuji selanjutnya itu adalah peduli. Peduli memperhatikan kesulitan yang ada yang dialami oleh seseorang. Peduli maknanya kita turut ikut bersuka duka atas apa yang seseorang tersebut alami. Ya, contohnya lihat di bawah ini. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Kita tengok gambarnya. Ini adalah orang yang membutuhkan pertolongan kita dan tidak boleh kita biarkan. Apalagi sesama muslim. Dan itu adalah tugas kewajiban kita. Sesama muslim harus saling tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Dan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita kalau kita banyak-banyak tolong menolong.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Nah, seperti itu, paham ya? Kita lanjut. Contoh sikap peduli. Peduli itu ada beberapa nih. Peduli sesama teman, saudara, dan orang tua. Contoh ketika kita di sekolah, ada teman yang membutuhkan pensil, kita pinjamkan, ya. Contoh misalnya ketika di rumah, orang tua membutuhkan bantuan, nah suruh beli sabun misalnya ke warung. Nah, kita harus membantu pekerjaan orang tua kita di rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sikap peduli ketika ada orang lain yang terkena musibah. Yang pertama, menyumbangkan sedikit uang kita bagi orang yang terkena banjir. Dan yang kedua, membela teman kita yang benar. Kalau misalkan ada teman kita yang diejek, maka kita harus bela. Nah, itu pun salah satu sikap peduli terhadap orang lain yang terkena musibah atau yang terkena kesedihan, yang sedang nangis di sekolah, ya. Nah, itu harus kita bela karena orang tersebut tidak salah. Dan yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Di lingkungan kita ada siapa saja sih yang hidup? Banyak. Tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, dan bahkan tetangga kita pun turut peduli terhadap lingkungannya masing-masing. Nah, kita dianjurkan yang pertama yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian ketika ada hewan peliharaan, kita harus wajib memeliharanya dengan baik. Atau tanaman di rumah, kita harus selalu menyiramnya. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat ada paku di jalan, maka kita buang pada tempat yang aman agar tidak terinjak oleh teman. Dan contoh yang ketiga yaitu membuang paku apabila kita berjalan, ya. Jadi ketika kita menemukan paku, maka kita harus buang pada tempatnya. Nah, selesai, ya. Tugasnya adalah tulis pembahasan yang disampaikan di buku tadi, di buku tulis PAI. Namain ya, dan juga kelasnya juga jangan lupa. Selanjutnya, kalian boleh isi di buku tulis kalian setelah menulis pembahasan. Tanggung jawab artinya apa? Dan sampai nomor 9. Paham ya? Kalau sudah dikumpulkan dan Bapak akhiri, kita tutup bersama-sama pelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ya. Tetap jaga kesehatan dan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kurangi mobilitas kita di luar.